text. Do you know what is it? Yes, you're right. News item text adalah teks berita. We can read news from many other printed media. It can be newspaper, it can be tabloid, or maybe magazine. Or we can watch news from television. And even nowadays atau sekarang ini, we can find news from digital devices seperti laptop, computer, or maybe tablet, or maybe from our handphone. Misalkan di sana ada koneksi internetnya ya. Oke, pastinya yang kita pelajari itu adalah teks kita dalam bahasa Inggris. Oke, seperti apa itu news item text in English? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke guys, news item text ini akan kita bahas selama 2-3 minggu ke depan ya. Dan tujuan pembelajaran kita mempelajari teks ini adalah pertama, to identify the social function of news items. Yang kedua, analyzing the text structure and language features. Dan yang ketiga adalah comprehending the content atau isi dari teks berita itu seperti apa. Ya, baik itu secara tersurat maupun tersurat. Nah, tadi sudah disinggung di depan bahwa news itu dilaporkan setiap harinya di berbagai macam platform yang ada. Contohnya newspaper atau koran, atau mungkin juga tabloid, atau mungkin juga our digital device seperti HP ataupun laptop kita, asalkan di sana memang ada koneksi internetnya pastinya. Nah, news atau teks berita itu sebenarnya adalah tujuannya adalah memberikan information atau give information to audience. It can be the readers, listener, ataupun viewers about the newsworthy or important events of the day. Ya, itu adalah tujuan dari news ya. Nah, news di sini juga memberikan information in detail about what happened, who are involved in that event, when and where it happened, and how and why it happened. Nah, untuk itulah the text structure atau general structure of news items ada 3. Pertama, newsworthy event, main eventnya, kemudian background eventnya, detail informationnya dari apa. Ada juga sources atau sumber informasinya itu dari siapa saja. Nah, ini contoh dari yang namanya news item text. Kita lihat dulu yang newsworthy eventnya, atau di mana newsworthy event ini adalah isinya adalah telling the main event atau the newsworthy, apa yang ingin dilaporkan atau kejadian utama apa yang ingin dilaporkan. Nah, biasanya di sini pertanyaan yang sering muncul adalah untuk menanyakan newsworthy event adalah contoh what is being reported in the text, atau mungkin juga what is the purpose of the text. Nah, seperti itu adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya untuk menanyakan newsworthy event. Nah, contoh di sini adalah apa sih yang sedang dilaporkan pada contoh teks berikut ini? Yaps, pada paragraf pertama bisa dilihat di sana. Pada kalimat pertama itu adalah schools in Edinburgh, atau sekolah-sekolah di Edinburgh itu ditutup kemarin karena adanya extreme cold atau cuaca dingin yang ekstrim sekali. Nah, itu namanya adalah main event, kejadian utama atau newsworthy, atau kejadian penting yang sedang dilaporkan. Nah, itu biasanya muncul pada paragraf pertama atau mungkin paragraf terakhir, di mana di sana menjadi topik utama dari kejadian yang ingin dilaporkan. Itu namanya newsworthy event. Nah, newsworthy event ini akan didukung oleh yang namanya background event. Nah, background event di sini berarti apa fungsinya? Background event itu fungsinya ya memberikan detail information. Detail information adalah informasi secara detail yang digunakan untuk mendukung atau mensupport kejadian utama yang sedang dilaporkan. Itu namanya background event ya. Nah, di sini kira-kira pada background event itu ada beberapa kata tanya yang biasanya mewakili untuk memberikan informasi tersebut. Contoh di sini what. Ya, what itu kan apa? Tapi di sini contohnya kita beri contoh saja. Pertanyaannya adalah what was the range of the temperature in Edinburgh? Ya, di sini bukan apa, tapi adalah berapa. Berapa range of the temperature? Berapa sih kira-kira range suhu di Edinburgh itu sehingga kok dinyatakan katanya extreme cold di sana? Nah, itu bisa dilihat pada paragraf berapa ya kira-kira? Paragraf pertama ya.
Ya, pada paragraf pertama itu bisa menampilkan informasi terinci dari untuk mendukung newsworthy-nya. Di sana disebutkan bahwa the temperature range in Edinburgh itu sekitar -4 degree Celsius to 10 degree Celsius. Nah, itu pada kalimat kedua itu disebutkan di sana. Kemudian informasi detail yang lainnya yang bisa juga disampaikan atau diberikan pada yang namanya background event. Selain kata what, kita juga bisa menggunakan kata how. How adalah berapa, bagaimana ya. Nah, bagaimana cuaca di Edinburgh pada malam hari? Nah, ini bisa kita lihat pada paragraf berapa? Pada paragraf 2 ya. Pada paragraf 2 di sana the weather in Edinburgh itu decrease about -5 degree Celsius ya. Pada paragraf kedua. Selain what, selain how. Untuk background event itu juga bisa memberikan informasi dari kata why. Why itulah mengapa. Mengapa sekolah-sekolah di Edinburgh itu ditutup? Nah, tadi kan newsworthy-nya adalah sekolah di Edinburgh itu ditutup kemarin karena adanya extreme cold. Nah, sekarang apa yang membuat itu ditutup? Seperti itu. Mengapa kok ditutup? Extreme cold-nya seperti apa itu? Nah, kenapa itu ditutup? Nah, itu informasi yang bisa disampaikan dan ditanyakan oleh orang lain. Nah, di reporter itu memberikan informasi yang jelas bahwa it will close because low temperatures were dangerous atau was dangerous. Jadi temperatur yang dingin itu atau yang rendah itu akan sangat bahaya bagi children to go outside, sehingga tidak diperbolehkan untuk sekolah dulu dan sekolah-sekolah tutup. Nah, itu bisa dilihat juga pada paragraf pertama, pada kalimat yang ketiga di sini ya. Nah, itu adalah pertanyaan dari kata why, jawaban dari kata tanya why. Nah, di sini juga selain why, kita juga bisa menanyakan informasi terperinci juga di sana dengan kata tanya lain. Tadi kan ada kata what, ada how, sekarang ada kata why. Nah, sekarang kita where. Where di mana? Di mana area terdingin di Edinburgh? Bisa kalian cari di mana kira-kira? Di mana tempat ya? Menanyakan tempat. Pada paragraf kedua, di sana ada kata apa tuh? 1, 2, 3, 4. Pada kalimat keempat ada kalimat the temperature in Glasgow become lower dan seterusnya. Di sana sampai -21 degree Celsius to -31 degree Celsius dengan adanya wind chills. Wind chills itu adalah tiupan angin dingin. Nah, jadi di sana udaranya dingin tambah dengan angin yang dingin sehingga membuat weathernya itu sampai sekitar 21 sampai -31 derajat Celcius. Jadi di Glasgow itu segitu suhunya. Yang paling dingin tuh di Glasgow. Selain kata where, kita mungkin juga bisa mencari informasi yang lainnya dengan kata tanya lain. Ya, tadi ada kata why, ada kata where. Di sini mungkin kira-kira kalian akan menggunakan kata apa lagi untuk mencari informasi terperinci di sana? Yaps, when. When adalah menanyakan waktu. When was the coldest time? Kapan sih waktu yang terdingin sekali di Glasgow itu? Tadi kan yang daerah dinginnya di Glasgow. Nah, kapan kira-kira yang paling dingin di sana? Oke, masih di area yang sama di Glasgow. Pada paragraf 2 di kalimat 4 dan 5 di sana ada kata apa itu? Ya, at midday. At midday itu berarti adalah di tengah hari. Di sana ada tertiup angin dingin juga sehingga udaranya menjadi -21 up to 31 degree Celsius. Itu dingin sekali ya. Nah, dari kalimat kata-katanya itu kita bisa memberikan informasi terperinci dari yang namanya newsworthy event. Nah, selain newsworthy sama background event, di news item text itu harus ada source atau resource information, atau di sini adalah merupakan isinya comments or statements dari orang-orang yang berkaitan dengan event yang terjadi, atau mungkin witnesses atau saksi mata, atau mungkin expert atau ahli, atau mungkin juga official authorities atau pejabat pemerintahan
event yang dilaporkan. Contoh di sini di garis bawah itu adalah kalimat a weather expert says, ya. Ada said John Rooney, ada Rooney suggested that, atau juga the police remind. Ada kata says, said, suggested, remind itu adalah contoh dari yang namanya source atau resource of information. Dari mana reporter tahu kalau memang ada kejadian tersebut. Oke, teks artinya sudah. Sekarang kita ke language features atau grammar yang dipakai di sana. Ada action verb, ada saying verb, ada passive sentence, ada juga past tense. Ya, kita analyze di sini contoh teks tadi. Ya, tadi language features adalah grammar, ya, bahasa yang digunakan dalam news item text. Nah, di sini contohnya kita lihat adalah tadi sudah saya merah-merah dan di garis bawah di sana. Silakan dicermati kira-kira ada kata grammarnya apa saja yang biasanya ada pada news item text. Yang pertama adalah passive sentence atau kalimat pasif. Contohnya di sini adalah were closed, ditutup. Biasanya pasif itu memang artinya adalah kalimat yang berulang ditutup, ya, kemudian ditabrak, dan seperti itu, atau ditembak. Itu adalah passive sentence. Di sini adalah ditutup. Ada action verb. Ada kata action verb adalah kata kerja action atau kata kerja aktif, ya, yang digunakan di news items. Contoh di sini ada decrease, ada become, ya. Temperature in suhu di Edinburgh itu menurun, itu sekitar segitu. Atau temperature in Glasgow become menjadi lower. Selain action verb sama passive, ada juga saying verb. Saying verb biasanya muncul dengan yang namanya kalimat langsung dan tak langsung, ya, pada source atau orang yang memberikan informasi tersebut. Contohnya says, said, ada suggested, ada remind. Dan juga simple past tense karena kita melaporkan suatu kejadian yang belum terjadi atau sudah terjadi, ya. Seperti itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar jenis structure, language features, dan juga social function. Gimana? Have you understood about news item text now? Yes, next week we will learn about this method again, but we will focus on comprehending the content of news item text. Pastinya dengan beberapa contoh teks berita yang lainnya. Okay, students, thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.